Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perayaman teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita ngobrol tentang perayaman tentunya nggak lepas daripada yang namanya ternak ayam. Yang mana ternak ayam itu muaranya tentunya ke hasil akhirnya adalah salah satunya adalah penjualan ya, profit, dapatkan profit. Nah teman-teman, jadi kalau ngomong ternak ayam ini teman-teman, peternak ayam itu sebenarnya kalau menurut saya kualifikasinya terbagi menjadi dua. Satu adalah peternak ayam yang murni dia hasilnya kemudian untuk dijual. Nah, ini. Artinya orang-orang yang ternak seperti ini dia nggak aktif di kompetisi baik di pro ataupun kontes. Nah peternak-peternak seperti ini ciri khasnya adalah memproduksi sebanyak-banyaknya ayam ternakan mereka yang didasarkan pada kualitas, harga, serta merek daripada pacek atau betinanya. Nah ini mereka karena orientasinya cuman untuk transaksi, motif ekonomi 100% motif ekonomi gitu kan, mereka pastinya akan kemudian ayamnya banyak gitu. Dan selalu nanti yang dikedepankan ketika promosi adalah mereknya. Ini saya ngambil dari impor, dari Mr. A, farm ini bapaknya juara di Thailand, win berapa kali, harganya berapa. Nah penjualan ayamnya itu nanti didasarkan oleh lebih condong ke merek ya teman-teman, ke merek jenis-jenis tertentu tanpa kemudian kualitasnya jarang mungkin dibocorkan ke kita. Nah ini salah satu kualifikasi dari salah satu tipe peternak ayam. Nah yang tipe kedua adalah kualifikasinya lah orang yang ternak ayam atau peternak ayam yang memang kaitannya dengan kompetisi baik pro ataupun kontes. Biasanya yang seperti itu dia juga jual tapi nggak condong begitu jual ternakannya, 1-2 lah, dan biasanya rata-rata orangnya orang yang memang menengah, orang mampu. Biasanya yang orang-orang seperti ini ternaknya nggak banyak teman-teman, indukannya paling 1 atau 2. Nah kalau yang dari tipe pertama indukannya bisa sampai puluhan mungkin. Yang orang-orang tipe ini ayam biasanya nggak banyak, 1 atau 2 biasanya indukannya. Dan jagonya juga nggak akan banyak gitu kan, karena memang kemudian ayam-ayamnya pastinya juga ayam-ayam yang memang dia breeding itu yang betul-betul cuma mau diambil kualitasnya. Dan seperti yang kita tahu, ternak ayam yang khususnya hobi yang untuk kompetisi itu nggak segampang seperti ternak-ternak hobi yang lain gitu kan. Karena ternyata kalau menurut pengalaman saya pribadi, ternak yang untuk kompetisi ini umpamanya teman-teman punya indukan satu, indukannya si A, pejantannya si B, dua-duanya dari trah line yang memang berkualitas, yang sudah punya nama. Taruh kata telurnya 10, nanti yang netes itu biasanya cuma 5, 10 yang netes semua gitu ya. Biasanya jantannya ya 5 banding betina 5 gitu kan, 50%, 50-50 ya teman-teman. Nah dari 5 ini apakah bagus semua? Temuan saya enggak teman-teman, yang memenuhi kualitas yang dari kompleksitasnya yang kriteria-kriteria dari variabel-variabel nggak bisa saya jelasin di sini karena aturan-aturan komunitas YouTube. Itu dari 5 itu paling 1 selalu yang saya dapetin, 1 atau 2. Yang 4 ya 4-nya akhir gitu kan. Nah itu makanya kemudian peternak-peternak yang kaitannya sama kompetisi baik pro ataupun kontes itu pastinya juga ayamnya nggak banyak. Beda dengan peternak yang memang orientasinya jual beli full. Dan sebetulnya ada lagi satu kualifikasi peternak yang sebetulnya dia juga intennya untuk jual tapi dia juga ikut aktif di kompetisi baik pro ataupun kontes. Nah ini biasanya ayamnya banyak tapi ayam juga ada yang bagus. Yang bagus biasanya untuk disimpenan dia sendiri. Jadi dia ikut kontes ataupun kompetisi itu untuk membawa nama mereka gitu kan. Nah, ketika ciri khasnya adalah ketika ayamnya nanti harganya mahal, menang di kontes, ya sudah dilepas gitu. Kalau yang tulen enggak gitu kan. Nah sekarang ini karena memang kemudian banyak penjual ayam itu kebanyakan sekarang penjual marketnya udah agak susah, beralih ke yang kualifikasi ketiga tadi. Banyak saya kenalan juga yang sebetulnya juga orang-orang menengah
ternakannya banyak, jadi sekarang yang biasanya pro kemudian ikut kompetisi, kontes. Sebenarnya kontes itu kan juga mahal ya untuk orang-orang tertentu, tapi tujuannya satu. Ketika saya tanya-tanya temen itu dulu, wah kalau dimenang di kontes nanti harganya nanti mahal, kita lepas di situ. Jadi sebetulnya dia ikut kontes itu bukan full dia karena hobi dia ke situ gitu kan, tapi salah satunya untuk menaikkan harga ayam ternakannya. Dan kayaknya semua akhirnya berpikir seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan yang ikut-ikut kontes itu mungkin sekitar 15 ataupun 20%-nya ada yang seperti itu. Walaupun memang kalau kontes kan karena tingkatannya biayanya besar, biasanya juga yang ikut juga orang-orang menengah ke atas di situ kan. Ini masih jalan sebetulnya karena memang ada pembeli realistis. Walaupun kenyataannya saya juga punya kenalan-kenalan orang-orang yang menengah ke atas yang dulunya beli-beli impor dari Thai ayamnya ini. Mereka pun akhirnya juga karena ngambil ayamnya dulu udah mahal-mahal dari luar, saat ini pun mereka juga beternak sendiri. Nah ini udah nggak realistis lagi kalau kita lihat hal seperti ini. Kenapa nggak realistis? Karena ujung-ujungnya semua penghobinya jadi peternak gitu kan. Jadi kalau teman-teman hobi bakso, semua penghobi bakso kemudian jadi pedagang bakso gitu kan. Otomatis baksonya siapa yang mau beli gitu kan. Ya ada mungkin, tapi kan kemungkinan kecil sekali gitu kan. Karena memang ya itu analoginya, teman-teman yang hobi bakso, wah kalau saya hobi bakso nih, apa salahnya kalau saya juga bikin warung bakso sendiri. Ada suatu Oke, sorry teman-teman terputus. Jadi saat ini titiknya itu titik kritis. Kayaknya di Indonesia itu semua yang ikut kompetisi mungkin hampir 90% itu rata-rata mereka juga adalah peternak gitu kan. Walaupun memang ada ya teman-teman 5-10% itu saya yang kenal yang mereka pemain kompetisinya ikutnya di pro, rata-rata mereka juga nggak mau ternak. Yang rata-rata ini di pro aja, mereka yang memang betul-betul tulen main memang aktif kompetisi di pro, kalah ya beli lagi gitu kan. Nah orang-orang yang seperti ini adalah pembeli yang realistis gitu kan, ada kebutuhan yang realistis tapi jumlahnya kecil sekali, mungkin sekitar 5-10% dari populasi penghobi teman-teman. Jadi kalau kita lihat kondisi terakhir gitu kan, kalau kemudian kita lihat NPF juga sepertinya materinya dilelang semua gitu kan, kandangnya sampai mau dilelang, saya nggak heran lah teman-teman. Apalagi kalau NPF kemarin kan memang nggak aktif di kompetisi gitu kan, yang kemudian ayamnya produksi massal yang kemudian nggak diikuti dengan penataan market, front office marketnya yang bagus, ya ujung-ujungnya ya balik ke badannya sendiri yang melihara. Karena memang ketika ternakannya banyak, tentunya dia akan butuh pengeluaran biaya harian untuk pakan segala macam besar, dan pembiayaan untuk gaji pegawai yang ngurusin ternakannya juga besar. Jadi nggak perlu heran teman-teman yang seperti itu. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk matur nuwun teman-teman.